Perencanaan SDM atau Human Resource Planning dalam kurung HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut KBBI, perencanaan sumber daya manusia yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan SDM memiliki hubungan terintegrasi dengan manajemen SDM. Tujuan perencanaan SDM. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya perencanaan SDM terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini penjelasan lengkapnya. 1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebuah perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja agar dapat berjalan secara operasional. 2. Mencari tenaga kerja yang kompeten. 3. Menempatkan tenaga kerja secara tepat. Seorang tenaga kerja yang memiliki kemampuan sebaik apapun tidak akan dapat bekerja maksimal jika ditempatkan pada posisi yang bukan keahliannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM dan cara mempertimbangkannya. 1. Lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. A. Perkembangan ekonomi. B. Kondisi sosial politik hukum. C. Perkembangan teknologi atau komputer-komputer. D. Para pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM dan cara mempertimbangkannya. 2. Faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan. Pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan dalam kurung growth. 2. Perubahan dalam kurung change. 3. Teknologi dalam kurung teknologi. Tahapan perencanaan SDM dan proses dalam perencanaan SDM. Tahapan perencanaan SDM. 1. Menganalisis tujuan organisasi. Menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. 2. Melakukan inventarisasi SDM. Hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. 3. Memperkirakan demand dan supply SDM. Pada tahap ini akan dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat dan mengelola data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. 4. Memperkirakan kesenjangan SDM. Melakukan perkiraan kesenjangan SDM ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan SDM atau pengurangan SDM agar pekerjaan menjadi lebih efisien. 5. Merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan ini dilakukan setelah hasil perkiraan sudah tersedia dan apabila ada kesenjangan maka diperlukan tindakan yang bisa menghilangkan kesenjangan tersebut. 6. Pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan SDM yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Pengevaluasian rencana SDM. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan. Kendala-kendala perencanaan SDM. 1. Standar kemampuan SDM. 2. Manusia dalam kurung SDM, makhluk hidup. 3. Situasi SDM. Sistem dalam perencanaan SDM. SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM yang baik dan benar. Ada 4 kegiatan yang saling berhubungan dalam sistem perencanaan SDM yaitu 1. Inventarisasi persediaan SDM. 2.
Forecast SDM atau peramalan SDM. 3. Penyusunan rencana SDM. 4. Pengawasan dan evaluasi. Studi kasus Bank Senturi di Indonesia. Contoh nyatanya adalah Bank Senturi di Indonesia. Bank yang berdiri pada 6 Desember 2004 tersebut pada akhirnya harus kolaps dan meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas, bahkan masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang. Lalu pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank JIC minus 83,06% sehingga menyebabkan bank tersebut kekurangan modal sebesar 2,67 triliun rupiah. Bulan Maret 2003 Bank JIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga, namun lagi-lagi gagal. Melalui bukti ini, cukup kiranya menjadikan Bank Senturi sebagai contoh dalam proses perencanaan yang kurang baik. Ini dia daftar pustakanya. Rifai Faisal, tahun 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta, Grafindo. Jackson S.N. Schuler R. tahun 1990, Human Resource Planning Challenges for Industrial atau Organizational Psychologists, American Psychologists. Hasibuan Malayu S.P. tahun 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung PT Bumi. Aksa Simamora Henry, tahun 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta STIEY PKN.